Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Saya Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan minat dan motivasi dengan keterampilan futsal remaja putri di Tangerang. Langsung saja saya jelaskan mengenai futsal. Futsal adalah olahraga yang sangat populer sekarang di dunia ataupun di Indonesia. Futsal terdiri dari 5 orang dalam satu tim, dan futsal merupakan satu cabang olahraga yang tidak beda jauh dengan sepak bola. Saya mengambil judul hubungan minat dan motivasi dengan keterampilan futsal karena saya ingin mengetahui apakah minat dari putri atau remaja di Tangerang itu sangat antusias atau sangat atau tidak. Langsung saja saya ke pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, maka dapat identifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belum teridentifikasinya aspek minat remaja putri terhadap olahraga futsal di Tangerang. Di sini saya sudah menjalani atau sedang melakukan di dunia futsal. Saya sebagai seorang wasit di kabupaten, di kota atau di provinsi. Saya sering melihat banyak tim futsal di Tangerang. Yang saya lihat banyak juga para orang tua yang mendukung anaknya untuk menjadi seorang atlet futsal putri. Di sini saya ingin mengetahui apakah banyak yang menyukai futsal atau tidak. Yang kedua, belum teridentifikasinya motivasi remaja putri di Tangerang. Ya, motivasi itu saya belum tahu dari mana asalnya. Seorang atlet bisa menyukai futsal padahal dia seorang putri. Maka dari itu saya ingin mengetahuinya dengan memperdalam melalui judul yang saya ambil. Kemudian ke pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti saya membatasi permasalahan agar tidak meluas pada minat dan motivasi ditinjau dari aspek keterampilan remaja putri di Tangerang. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang saya perdalam adalah apakah ada hubungan antara keterampilan dengan minat bermain futsal remaja putri di Tangerang. Yang kedua, apakah ada hubungan antara motivasi dengan minat bermain futsal bagi remaja putri di Tangerang. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara keterampilan dan motivasi bermain futsal remaja di Tangerang. Kemudian selanjutnya ke manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan minat dan keterampilan bermain futsal bagi remaja putri di Tangerang. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan motivasi antara minat dan keterampilan bermain futsal remaja di Tangerang. Untuk mengetahui hubungan minat dan motivasi dengan keterampilan bermain futsal remaja di Tangerang, khususnya yang putri. Kemudian ke bab 2, saya jelaskan olahraga sebagai pilihan yang menyenangkan. Ya, futsal memang olahraga yang sangat menyenangkan. Selain bertujuan untuk olahraga, futsal juga bertujuan untuk menyenangkan diri.
banyak yang menyukai futsal karena tidak beda jauh dengan sepak bola. Sepak bola terlahir lebih dahulu daripada futsal. Kemudian ada teknik-teknik bermain futsal. Teknik bermain futsal yang pertama, ada beberapa teknik dalam permainan futsal. Yang pertama, kontrol bola. Kontrol bola, passing, mengumpan, dribbling, stopping, dan shooting. Yang pertama, kontrol bola. Kontrol bola. Teknik mengontrol bola dalam permainan futsal dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan telapak kaki sebelah depan dengan memanfaatkan sepatu. Teknik mengontrol bola dengan sol sepatu dalam futsal sangat penting sehingga harus dikuasai oleh setiap pemain. Berbeda, sepatu futsal dengan sepatu sepak bola berbeda karena sepatu bola ada full di telapak kaki, kalau futsal tidak ada karena futsal bermain di matras atau di lapangan yang datar. Kemudian yang kedua, passing atau mengumpan. Umpanan dapat dilakukan dengan menggunakan beragam sisi kaki, yaitu mengumpan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung kaki, tumit atau sisi bawah. Nah, di sini untuk teknik mengumpan banyak atlet yang luar biasa atau pemain-pemain yang top di dunia yang menggunakan segala cara atau teknik skill yang ia kuasai dalam dunia futsal. Teknik kontrol bola pasti. Kemudian dari dribbling. Untuk dribbling ini bertujuan untuk mengoceh lawan atau untuk melewati lawan. Dalam sebuah permainan futsal, seorang pemain futsal harus memiliki kemampuan dalam menggiring bola. Ya, memang futsal itu olahraga yang sangat menyenangkan. Makanya setiap pemain harus mempunyai teknik-teknik seperti dribbling, passing, shooting, kontrol bola, dan lain sebagainya. Itu harus dikuasai benar-benar. Di dribbling ini ada banyak cara. Yang pertama, dribbling menggunakan kaki bagian luar. Dengan teknik ini, jika menggunakan kaki kanan, pemain futsal dapat mengocek ke sebelah kiri lawan atau sebaliknya. Akan tetapi teknik ini tidak bisa mengoceh lawan ke sebelah kanan bila menggunakan kaki kanan, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Dengan teknik ini, pemain futsal dapat mengecoh lawan ke sebelah kanan lawan apabila menggunakan kaki kanan atau sebaliknya. Kemudian ke shooting atau menendang keras. Teknik menendang keras yang efektif dalam permainan futsal adalah menendang bola dengan menggunakan ujung kaki atau sepatu, karena dengan teknik ini bola akan melesat cukup kencang dan bola juga akan tetap bergerak lurus. Teknik-teknik ini sering digunakan para top pemain atau atlet yang berlaga di dunia futsal. Kemudian selain teknik-teknik itu, para atlet futsal harus menguasai kecepatan dan fisik yang prima. Ciri dalam permainan futsal adalah kecepatan, maka permainan futsal dituntut cepat dan mengalirkan bola, bergerak mencari ruang untuk menerima umpan dan bereaksi. Karena dengan pergerakan yang cepat, seorang pemain futsal akan dapat mengecoh lawan dalam melakukan penjagaan serta juga dapat dengan cepat menyusun formasi itu ketika melakukan penyerangan atau ketika bertahan. Kemudian fisik, karena dalam permainan futsal dituntut banyak bergerak, berlari dengan kecepatan, maka dibutuhkan fisik yang bugar, karena tanpa fisik yang baik sangat sulit seorang pemain futsal menjalani pertandingan dengan tempo tinggi. Futsal berbeda dengan sepak bola. Mengapa demikian futsal berbeda dengan sepak bola? Karena futsal adalah olahraga yang mempunyai intensitas tinggi atau dibutuhkan kecepatan, agility, dan power yang kuat untuk bertanding atau melawan musuh.
itu mengenai sedikit tentang futsal. Kemudian tentang minat. Pengertian minat merupakan masalah yang penting dalam pendidikan, apalagi dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberikan gambaran dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Pentingnya minat. Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Sama dengan halnya bermain futsal. Minat itu sangat dibutuhkan atau sangat-sangat penting, karena tidak ada seorang atlet yang menyukai futsal kalau tidak ada minat. Ciri-ciri minat. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat tidak diperoleh dari sejak lahir. Minat itu timbul dari diri kita sendiri setelah kita menyukai dunia itu atau menyukai sesuatu yang kita lakukan. Contoh halnya dengan bermain futsal. Kita dari kecil tidak tahu apa itu futsal. Setelah bertumbuh perlahan tiap hari bertambahnya waktu, usia, kita akan mengenal dunia futsal. Dari situ kita akan berminat untuk bermain futsal, bahkan sampai menjadi seorang atlet futsal. Ciri-ciri minat. Bentuk-bentuk minat. Menurut Slameto, minat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu minat primitif dan minat kultural. Minat primitif disebut juga minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, bebas bergaul, dan sebagainya. Jadi, pada jenis minat ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme. Yang kedua, minat kultural. Minat kultural disebut juga minat sosial, yaitu berasal dari atau diperoleh dari proses belajar. Perbedaan minat ini ada dua. Perbedaan dari minat ini kalau minat primitif, minat yang bersifat biologis, minat yang bersifat kebutuhan. Kalau minat kultural adalah minat yang bersifat sosial atau diperoleh dari proses belajar. Selanjutnya, macam-macam minat. Macam-macam minat menurut Dewa Ketut Soekardi yang mengutip pendapat Karl Safran, dikemukakan bahwa ada 3 cara yang digunakan untuk menentukan minat, antara lain minat yang diekspresikan dan minat yang diwujudkan. Yang ketiga, minat yang diinventarisasikan. Selanjutnya, faktor yang menimbulkan minat. Apabila individu mempunyai minat terhadap suatu objek atau aktivitas, maka ia akan berhubungan secara efektif atau secara aktif dengan objek atau aktivitas yang menarik perhatiannya itu. Ada beberapa langkah yang menimbulkan minat belajar pada siswa atau siswi, di antaranya yang pertama, arahkan perhatian siswa pada tujuan yang hendak dicapai. Kenalilah unsur-unsur permainan dalam aktivitas belajar. Rencanakan aktivitas belajar dan ikutilah rencana itu. Pastikan tujuan belajar saat ini misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah atau laporan. Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar. Bersikaplah positif menghadapi kegiatan belajar. Gunakanlah seluruh kemampuan untuk mencapai target belajar setiap hari. Berperan aktif dalam diskusi pelajaran di sekolah dan dapatkan bahan-bahan yang mendukung aktivitas belajar. Dan yang terakhir, carilah pengajar atau guru yang dapat mengevaluasi hasil belajar. Sudamanto 1993. Ya, itulah faktor-faktor yang menimbulkan minat dari seseorang. Ada beberapa faktor, itulah faktor-faktor yang dapat menimbulkan minat.
Selanjutnya motivasi. Motivasi menurut Mujiono tahun 2002, motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dan insentif. Keadaan inilah yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu untuk belajar. Selanjutnya jenis motivasi. Jenis motivasi banyak jenisnya. Para ahli mengadakan pembagian jenis-jenis motivasi menurut teorinya masing-masing. Dari keseluruhan teori motivasi dapat diajukan 3 pendekatan untuk menentukan jenis-jenis motivasi. Yang pertama, pendekatan kebutuhan, pendekatan fungsional, pendekatan deskriptif. Motivasi ini banyak kemudian metode penelitian. Bab 3. Kemudian saya jelaskan bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian metode penelitian. Suatu penelitian yang dilakukan dengan baik ada dasarnya, ada pada 3 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Ari Kunto tahun 1997. Syarat mutlak dalam penelitian adalah metodologi penelitian, berbobot atau tidaknya penelitian sebagaimana kita kenal sekarang, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat penulisan dapat mempunyai harga nilai inilah yang tinggi-tingginya. Hadi 2000. Ya, langsung saya jelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode angket. Metode pengumpulan data juga yang saya tampilkan ini adalah metode angket, metode pengumpulan data. Juga merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. Untuk mengumpulkan data diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode skala psikologi. Karena menggunakan metode angket, saya menggunakan metode skala psikologi. Yang pertama, instrumen pengukuran data. Minat instrumen yang digunakan penulis untuk mengukur minat siswi adalah menggunakan angket yang telah diuji coba dan memilih koefisien reliabilitas sebesar 0,731 dan validitas berkisar 0,261 sampai 0,608. Secara rinci, hasil uji coba instrumen seperti dalam lampiran. Variabel minat X1, faktor 1 perasaan, indikator senang mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan futsal. Saya mengambil 30 siswi untuk melakukan penelitian saya. Yang positif 1, nomor 1, 2, 6, 7, 8. Setiap siswa atau setiap siswi saya kasih nomor dari nomor 1 sampai 30 untuk mempermudah dalam melakukan metode penelitian. Yang negatif 3, 4, 5, dan 9. Yang kedua, perhatian siswi dalam mengikuti futsal 10, 12 yang positif dan negatif yang 11. Ini yang positif 10 orang dan 12 orang. Kemudian dorongan faktor pribadi dan faktor lingkungan 14, 15, 17, 19, 16, 20, 28, 29 itu yang negatif. Keinginan ingin berolahraga dan menerapkan ilmu dan praktek selama sekolah
yang nomor 13, 18, 21, 31, dan yang negatif 30. Manfaat: mengetahui manfaat dari hasil tes shooting pada futsal 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. Kemudian teknik tes. Ya, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Atau latihan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pengambilan data tingkat keterampilan gerak dasar dengan melalui tes uji keterampilan dengan panduan menurut Nur Hasan tahun 2001. Metode pengambilan data keterampilan futsal. Metode pengambilan datanya saya lakukan dengan menggunakan bola futsal, stopwatch, dan kun dari 30 siswi tersebut. Selanjutnya teknik tes. Tujuan tes ini untuk mengukur hasil keterampilan bermain futsal di samping untuk mengelompokkan pemain dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian. Yang kedua, alat dan perlengkapan. Untuk melakukan tes ini diperlukan 2 buah bola futsal, 2 buah stopwatch, 10 buah kun, tembok yang rata permukaannya, belangko, dan alat tulis. Pelaksanaan tes: menendang dan menahan bola, passing dan stopping. Petunjuk cara melakukan praktek di lapangan yaitu testi berdiri di belakang garis tembak yang berjarak 3 meter dari sasaran atau dengan papan dengan posisi kaki kanan atau kaki kiri siap menembak sesuai dengan kebiasaan pemain. Yang kedua, pada aba-aba testi mulai menyepak bola ke sasaran. Pantulannya ditahan kembali dengan kaki di belakang garis tembak. Yang ketiga, lakukan tugas ini secara bergantian dengan kaki kiri dan kanan selama 1 menit. Apabila bola keluar dari daerah sepak, maka testi mesti menggunakan bola cadangan yang telah disediakan. Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila bola ditahan atau disepak di depan garis sepak pada setiap kali tugas menyepak bola dalam ditahan dan disepak hanya dengan 1 kaki saja. Skor. Untuk mengetahui hasil atau penilaian, saya menggunakan jumlah menyepak dan menahan bola secara sah selama 1 menit. Hitungan 1 diperoleh dari 1 kali kegiatan menendang dan menahan bola. Tes menggiring bola atau dribbling. Petunjuk pelaksanaan: pada aba-aba siap, testi berdiri di belakang garis start dengan bola dalam penguasaan kakinya. Pada aba-aba testi mulai menggiring bola ke arah kiri dan kanan melewati rintangan pertama dan selanjutnya menuju rintangan berikutnya sesuai dengan arah panah yang ditetapkan melalui garis finish. Bila arah salah dan menggiring bola, ia harus memperbaikinya tanpa menggunakan anggota badan selain kaki di tempat kesalahan terjadi, dan selama itu stopwatch tetap berjalan. Bola digiring oleh kaki kanan atau kaki kiri secara bergantian atau paling tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola. Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila testi menggiring bola hanya dengan menggunakan 1 kaki saja dan menggunakan anggota badan lainnya selain kaki untuk menggiring bola.
Skor waktu yang ditempuh oleh testi mulai dari aba-aba ia sampai ia melewati garis finish. Metode pengambilan data adalah segala informasi mengenai variabel yang diteliti. Data adalah fakta tentang situasi. Fakta adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh situasi. Pengukuran Eri Pratikno dan Ernie Suharni tahun 2003. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data adalah survei dengan metode angket. Dalam metode angket adapun tata cara pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. Siswa dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai tata cara melakukan keterampilan futsal, yaitu passing, stopping, dribbling. Kemudian siswa melakukan passing dan stopping terlebih dahulu. Selanjutnya siswa melakukan dribbling dengan menggunakan punch. Metode pengambilan data minat siswa dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian angket. Kemudian siswa mengisi data pribadi. Selanjutnya siswa mengerjakan atau mengisi angket minat. Metode pengambilan data motivasi. Setelah selesai mengerjakan angket minat, siswa dikumpulkan kembali untuk mengerjakan angket motivasi. Kemudian siswi mengisi data pribadi dan mengerjakan atau mengisi angket motivasi. Teknik analisis data. Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non-statistik. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis korelasional. Situasi korelasional adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menghubungkan data yang telah terkumpul dengan maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi ganda, multiple correlation. Adapun kriteria penilaian korelasi menurut Sugiono tahun 2003 yaitu interval koefisien 0,0 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, dan 0,40 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Sumber Sugiono 2003 halaman 216. Itulah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.